Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maheswara Rifki Pasopati, nomor NIM 0030. Saya dari Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan angkatan 2021 kelas VTRB. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah agama Islam saya yang mengusung tema konsep dan hakikat dari ibadah mahdoh, yang kemudian saya beri judul Ibadah Mahdoh dalam Tinjauan Konsep dan Hakikatnya. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang sudah membantu dalam proses pembuatan makalah ini, sehingga makalah ini juga sudah selesai dengan baik dan maksimal. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dia selaku dosen pembimbing yang sudah membimbing saya dalam pembuatan makalah agama ini. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini saya masukkan 3 aspek, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Di latar belakang saya membahas sedikit tentang apa itu ibadah. Jadi dewasa ini seseorang yang beragama kan pasti memiliki kewajiban untuk beribadah. Nah, secara bahasa sendiri ibadah adalah ketundukan dan kerendahan atau kepatuhan. Seperti perkataan bahasa Arab Torik Mu'abad yang memiliki arti jalan yang merendah karena diinjak oleh telapak kaki. Juga seperti Ba'ir Mu'abad yang artinya onta yang patuh. Nah, sedangkan ibadah secara istilah sendiri, khususnya dalam Islam, salah seorang ulama bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ibadah adalah satu istilah yang menghimpun seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan dan perbuatan, dan yang lahir juga yang batin. Allah juga telah memberitahukan kepada seluruh umat Islam bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, seperti pada firman Allah pada Quran Surat Al-Mulk ayat 2, yang mengandung arti bahwa semua yang berakal, baik dari kalangan jin maupun manusia, semenjak dewasa sampai meninggal dunia, berada dalam ujian dan cobaan dalam hidupnya, yaitu dalam berlomba-lomba dalam amal perbuatan. Nah, hal ini jika kita pahami lebih lanjut, maka penting sekali untuk kita mengetahui lebih dalam mengenai apa itu ibadah. Nah, sehingga pada makalah kali ini dibahas tentang salah satu jenis ibadah, yaitu ibadah mahdoh, yang pembahasannya tentunya ditinjau dalam konsep dan hakikatnya. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya tetapkan pada makalah kali ini adalah yang pertama, apa itu ibadah mahdoh? Kemudian yang kedua, bagaimana hakikat dari ibadah mahdoh? Kemudian yang ketiga adalah seperti apa konsep dari ibadah mahdoh itu sendiri. Kemudian yang terakhir dalam pendahuluan ada tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui dan memahami apa itu ibadah mahdoh. Yang kedua, mengetahui dan memahami bagaimana konsep dari ibadah mahdoh. Yang ketiga, mengetahui dan memahami hakikat ibadah mahdoh. Dan yang keempat, mengetahui, memahami, kemudian melaksanakan ibadah mahdoh. Kemudian kita masuk dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah hakikat ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh merupakan ibadah yang berbentuk perbuatan dan perkataan yang asalnya memang merupakan ibadah, berdasarkan nas atau lainnya yang menunjukkan bahwa perbuatan dan perkataan tersebut haram hukumnya jika dipersembahkan kepada selain Allah. Nah, ibadah mahdoh memiliki cakupan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ibadah hati atau keyakinan dan amalan. Ibadah hati ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu qaulul qalbi atau perkataan hati, dan i'tikad atau keyakinan atau kepercayaan. Qaulul qalbi merupakan keyakinan bahwa tidak ada Rabb yang berhak diibadahi selain Dia, mempercayai seluruh nama dan sifatnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirnya, takdir, dan lain-lainnya yang menjadi kuasanya. Kedua yaitu amalul qalbi atau amalan hati, yaitu ikhlas mencintai Allah, mengharapkan pahalanya, bersabar melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian yang kedua ada ibadah perkataan atau lisan. Di antaranya yaitu mengucapkan kalimat tauhid, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdakwah dan beribadah kepada Allah, dan mengajarkan ilmu syariat, dan lain-lainnya. Kemudian ada ibadah badan. Di antaranya ibadah badan yaitu sholat, sujud, puasa, haji,
tawaf, jihad, mempelajari ilmu syariat, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada ibadah harta. Di antaranya ibadah harta yaitu membayar zakat, sedekah, menyembelih kurban, dan lainnya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah konsep ibadah mahdoh itu sendiri. Ibadah mahdoh memiliki konsep dan ciri yang tentunya berbeda dari jenis ibadah lainnya. Seperti dijelaskan berikut ini, yaitu yang pertama, ibadah mahdoh merupakan jenis ibadah yang sejak asal penetapannya dalam dalil syariat. Nah, ini memiliki arti bahwa perkataan atau ucapan tersebut tidaklah bernilai kecuali sebagai ibadah. Ibadah mahdoh juga ditunjukkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan terlarangnya ditujukan kepada selain Allah, karena termasuk dalam kemusyrikan. Yang kedua, ibadah mahdoh ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya. Ini dalam artian bahwa ibadah mahdoh sendiri itu dilakukan dalam rangka meraih pahala sebagai bekal di akhirat nanti. Yang ketiga, ibadah mahdoh hanya dapat diketahui dalam jalan wahyu. Artinya, bahwa ibadah mahdoh ini tidak bisa diketahui melalui jalan lainnya, bahkan termasuk melalui akal maupun budaya. Kemudian dalam upaya memahami lebih lanjut tentang bagaimana konsep dari ibadah mahdoh adalah dengan mengetahui apa itu sholat sendiri yang menjadi ibadah utama kita. Sholat juga merupakan salah satu ibadah mahdoh karena memang ada perintah atau dalil khusus dari syariat agama Islam. Sejak awal mulanya, sholat adalah aktivitas yang diperintahkan sebagaimana sesuai dengan konsep dan ciri yang pertama tadi. Kemudian, orang yang melaksanakan sholat pasti mengharapkan ganjaran berupa pahala yang menjadi bekalnya di akhirat nanti sebagaimana sesuai dengan konsep yang kedua tadi. Kemudian yang terakhir, ibadah sholat tidaklah mungkin kita ketahui selain melalui jalur wahyu, yaitu dari Nabi SAW yang menjelaskan mengenai rincian dalam sholat, yang awalnya Nabi SAW mendapatkannya dari wahyu malaikat. Kemudian yang terakhir kita masuk ke bagian penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, ibadah mahdoh hakikatnya merupakan ibadah yang berbentuk perbuatan dan perkataan yang asalnya memang merupakan ibadah berdasarkan nas atau lainnya yang menunjukkan bahwa perbuatan dan perkataan tersebut haram hukumnya dipersembahkan kepada selain Allah. Ibadah mahdoh memiliki cakupan seperti ibadah hati, ibadah perkataan atau lisan, dan lainnya. Konsep ibadah mahdoh sendiri merupakan ibadah yang sedari awal sudah ditetapkan dalam dalil syariat, kemudian ditujukan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, dan hanya dapat diketahui dalam jalur wahyu. Ibadah mahdoh sendiri contoh konkretnya adalah ketika kita melakukan ibadah sholat. Kemudian yang kedua itu ya ada saran. Saran untuk membaca sendiri dari penulis adalah harapannya makalah ini dapat digunakan sebagai bacaan yang menambah ilmu dalam beragama Islam, khususnya dalam hal ibadah, serta mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saran untuk penulis, semoga di makalah-makalah berikutnya dapat dibuat lebih maksimal lagi dan tanpa kendala apapun tentunya. Kemudian dalam pembuatan makalah ini tentunya saya mencantumkan sumber-sumber, yaitu saya mengambil materi atau teori dari buku Makna dan Cakupan Ibadah yang ditulis oleh Ustadz Abu Ismail Muslim Al-Atsari yang diterbitkan tahun 2016, dan juga saya mengambil dari modul AIK 2 Ibadah, Akhlak, dan Muamalah yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tahun 2020. Baik, mungkin cukup sekian dari saya presentasinya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.